Ketika sebuah konser berubah menjadi simbol perlawanan, Dan Reynolds, vokalis Imagine Dragons, mengibarkan bendera Palestina di tengah lautan penonton di Milan. Apa makna dari aksi ini? Apakah ini bentuk keberanian atau kontroversi? Selasa malam 27 Mei 2025, Letnan utama band Imagine Dragons, Dan Reynolds, tiba-tiba mengambil bendera Palestina dari seorang penggemar di barisan depan saat konser di Milan, Italia. Tanpa ragu, ia kibarkan bendera itu tinggi-tinggi. Bukan hanya itu, ia menyampirkan bendera di bahunya dan tetap melanjutkan penampilannya. Momen itu langsung terekam dan viral. Video dari berbagai sudut tersebar di TikTok, Instagram, dan Twitter hanya dalam hitungan menit. Aksi Dan Reynolds ini bukan sekadar teatrikal. Dalam dunia hiburan, terutama konser global, mengibarkan bendera suatu negara dalam konflik adalah sikap politik yang sangat jelas. Bendera Palestina bukan hanya sepotong kain, ia simbol perlawanan, penderitaan, dan harapan dari sebuah bangsa yang sedang dilanda konflik berkepanjangan. Seperti biasa, internet terbagi. Beberapa menyebut Dan Reynolds sebagai pahlawan kemanusiaan, seniman yang berani bersuara di tengah dunia yang sunyi akan tragedi Gaza. Tapi ada juga yang menyebut aksinya sebagai bentuk keberpihakan yang tidak sensitif terhadap korban di sisi lain konflik. Komentar-komentar berdatangan. Imagine Dragons, respect for standing up for the voiceless. Stick to the music, not politics. Apapun reaksinya, satu hal jelas, aksi ini tidak bisa diabaikan. Ini bukan pertama kalinya Imagine Dragons bersuara untuk isu sosial. Mereka aktif menyuarakan kesehatan gender, LGBTQ+, hingga kesehatan mental. Dan Reynolds bahkan mendirikan Love Loud Foundation untuk mendukung remaja LGBTQ+ dari komunitas konservatif. Jadi ketika ia mengangkat bendera Palestina, ini selaras dengan sikap mereka. Musik sebagai alat perjuangan bukan sekadar hiburan. Aksi ini terjadi di tengah tur dunia mereka, Loom World Tour. Dimulai sejak Juli 2024 di New Jersey dan dijadwalkan berakhir September 2025 di Meksiko, mereka tampil di puluhan kota di Eropa, Asia, dan Amerika. Pada 29 Mei 2025, 2 hari setelah aksi Milan, mereka manggung di Zurich, Swiss. Kita hidup di zaman di mana setiap tindakan publik direkam, dianalisis, dan dimaknai. Musisi bukan hanya seniman, mereka juga figur publik, panutan, dan kadang simbol perlawanan. Tindakan Dan Reynolds bisa jadi menginspirasi musisi lain atau justru memicu larangan tampil di negara tertentu. Sejarah mencatat banyak musisi yang bersuara untuk keadilan. Bono U2 soal HIV dan konflik global. Roger Waters, Pink Floyd yang pro-Palestina. Beyoncé dan Kendrick Lamar yang angkat isu rasial. Kini, Imagine Dragons masuk ke daftar itu. Apakah ini hanya simbol sesaat atau awal dari rangkaian aksi politik dalam tur mereka? Apakah mereka akan bersuara lebih vokal ke depan atau justru memilih diam pasca kontroversi ini? Dan yang paling penting, apa makna dari semua ini bagi penggemar, terutama di negara-negara yang sensitif terhadap isu Palestina-Israel? Kita tidak bisa memisahkan musik dari dunia nyata. Apa yang terjadi di atas panggung Milan adalah pengingat bahwa seniman punya suara, dan kadang
suara mereka lebih keras dari politisi.